Kerangka hubungan antara huruf ba dengan titiknya secara komprehensif, bahwa ba dalam setiap surat itu sendiri sebagai keharusan adanya. Dalam basmalah, bagi setiap surat, bahkan di dalam surat Al-Baqarah, huruf ba itu sendiri mengawali ayat dalam surat tersebut. Karena itu, dalam konteks inilah, setiap surat dalam Al-Quran harus diawali dengan huruf ba, sebagaimana dalam hadis Nabi bahwa seluruh kandungan Al-Quran itu ada di dalam surat Al-Fatihah, tersimpul lagi di dalam basmalah, dan tersimpul lagi dalam huruf ba, dan akhirnya ada pada titiknya. Nabi sallallahu alaihi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Dalam suatu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kandungan dalam seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan semuanya ada di dalam Al-Quran, dan seluruh kandungan Al-Quran ada di dalam Al-Fatihah, dan semua yang ada di dalam Al-Fatihah ada di dalam kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan disebutkan di dalam suatu hadis lainnya, setiap kandungan yang ada di dalam kalimah basmalah tersebut ada di dalam huruf ba, dan setiap yang terkandung di dalam ba ada di dalam titik yang berada di bawah ba. Sebagian para arifin billah menegaskan, dalam perspektif orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalimat basmalah tersebut kedudukannya sama dengan kata kun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diketahui bahwa pembahasan mengenai kalimat basmalah tersebut banyak ditinjau dari berbagai segi, baik dari segi gramatikal, nahwu dan sorof, ataupun segi bahasa etimologis. Di samping tinjauan dari materi huruf, bentuk, karakteristik, kedudukan, susunan serta keistimewaannya atas huruf-huruf lainnya yang ada di dalam surat pembuka Al-Quran tersebut. Kristalisasi dan spesifikasi huruf-huruf yang ada di dalam huruf ba, serta manfaat dan rahasia yang terkandung di dalamnya. Tujuan kami bukan untuk mengupas semua itu, tetapi lebih pada esensi atau hakikat dari makna terdalam yang relevan dengan segala hal di sisi Allah Azza wa Jalla. Pembahasannya akan saling berhubungan satu sama lainnya, karena seluruh tujuannya adalah makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Titik yang berada di bawah huruf ba adalah awal mula setiap surat dari kitab-kitab Allah, sebab huruf itu sendiri tersusun dari titik, dan sudah semestinya dari setiap surat ada huruf yang menjadi awalnya. Sedangkan setiap huruf itu ada titik yang menjadi awalnya huruf, karena itu menjadi keniscayaan bahwa titik itu sendiri adalah awal daripada setiap surat dan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerangka hubungan antara huruf ba dengan titiknya secara komprehensif, bahwa ba dalam setiap surat itu sendiri sebagai keharusan adanya. Dalam basmalah, bagi setiap surat, bahkan di dalam surat Al-Baqarah, huruf ba itu sendiri mengawali ayat dalam surat tersebut. Karena itu, dalam konteks inilah, setiap surat dalam Al-Quran harus diawali dengan huruf ba, sebagaimana dalam hadis Nabi bahwa seluruh kandungan Al-Quran itu ada di dalam surat Al-Fatihah, tersimpul lagi di dalam basmalah, dan tersimpul lagi dalam huruf ba, dan akhirnya ada pada titiknya. Hal yang sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruh yang ada secara paripurna, sama sekali tidak terbagi-bagi dan terpisah-pisah.
Titik sendiri merupakan syarat-syarat zat Allah Ta'ala yang tersembunyi di balik khazanahnya yang rahasia. Ketika dalam penampakannya terhadap makhluknya, Maha Suci Tuhan, titik itu tidak tampak dan tidak layak lagi bagi kita untuk dibaca selamanya, mengingat kediaman dan kesuciannya dari segala batasan, dari satu makhraj ke makhraj lainnya. Sebab ia adalah jiwa dari seluruh huruf yang keluar dari seluruh tempat keluarnya huruf. Maka camkanlah dengan adanya batin dari ghaib sifat ahadiyahnya. Misalnya, kita membaca titik menurut persekutuan, seperti huruf ta dengan 2 titik, lalu Anda menambah 1 titik lagi menjadi huruf sa, maka yang Anda baca tidak lain kecuali titik itu sendiri, sebab tak bertitik 2 dan sa bertitik 3 tidak terbaca, karena bentuknya satu, yang terbaca kecuali titiknya belaka. Seandainya Anda membaca di dalam diri titik itu, niscaya bentuk masing-masing berbeda dengan lainnya. Karena itu, dengan titik itulah masing-masing dibedakan, sehingga setiap huruf sebenarnya tidak terbaca kecuali titiknya saja. Hal yang sama dalam perspektif makhluk, bahwa makhluk itu tidak ada, dikenal kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja titik pada sebagian huruf lebih jelas satu sama lainnya, sehingga sebagian menambah dan yang lain untuk menyempurnakannya. Seperti dalam huruf-huruf yang bertitik, kelengkapannya pada titik tersebut. Ada sebagian yang tampak pada kenyataannya, seperti huruf alif dan huruf-huruf tanpa titik, karena huruf tersebut juga tersusun dari titik-titik. Oleh sebab itulah alif lebih mulia dibanding ba, karena titiknya justru menampakkan diri di dalam wujudnya, sementara dalam ba itu sendiri tidak tampak titik berdiri sendiri. Titik di dalam huruf ba tidak akan tampak kecuali dalam rangka kelengkapannya menurut perspektif penyatuan. Karena itulah titik suatu huruf merupakan kesempurnaan huruf itu sendiri, dan dengan sendirinya menyatu dengan huruf-huruf tersebut. Sementara penyatuan itu sendiri mengindikasikan adanya faktor lain, yaitu faktor yang memisahkan antara huruf dengan titiknya. Saudaraku sang sejati, huruf alif itu sendiri posisinya menempati posisi tunggal dengan sendirinya dalam setiap huruf. Misalnya, Anda bisa mengatakan bahwa ba itu adalah alif yang didatarkan, sedangkan jim misalnya adalah alif yang dibengkokkan kedua ujungnya. Dal adalah alif yang ditekuk tengahnya, sedangkan alif dalam kedudukan titik sebagai penyusun struktur setiap huruf. Ibarat masing-masing huruf tersusun dari titik, sementara titik bagi setiap huruf ibarat nukleus yang terhampar huruf itu sendiri, seperti tubuh yang terstruktur. Kedudukan alif dengan kerangkanya seperti kedudukan titik, lalu huruf-huruf itu tersusun dari alif sebagaimana kita sebutkan bahwa ba adalah alif yang didatarkan. Demikian pula hakikat Muhammadiyah merupakan inti di mana seluruh jagat raya ini diciptakan dari hakikat Muhammadiyah. Sebagaimana hadis riwayat Jabir radhiyallahu an yang intinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ruh Nabi Muhammad dari zatnya dan menciptakan seluruh alam dari ruh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Muhammad adalah sifat zahirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam makhluk melalui namanya dengan wahana penampakan ilahiyah.
Kita masih ingat ketika Nabi Muhammad SAW diisrokan dengan jasadnya ke Arsy yang merupakan singgasana Ar-Rahman. Sedangkan huruf alif, walaupun huruf-huruf lain yang tanpa titik sepadan dengannya, dan alif merupakan manifestasi titik yang tampak di dalamnya, dengan substansi alif memiliki nilai tambah dibanding yang lain. Sebab yang tertera setelah titik tidak lain kecuali berada 1 derajat karena 2 titik. Manakala disusun 2 bentuk alif, maka alif menjadi sesuatu yang memanjang karena dimensi itu terdiri dari 3, panjang, lebar, dan kedalamannya. Sedangkan huruf-huruf lainnya menyatu di dalam alif, seperti huruf jim misalnya. Pada kepala huruf jim ada yang memanjang, lalu pada pangkalnya juga memanjang, tengahnya juga memanjang. Dan pada huruf kaf misalnya, ujungnya memanjang, tengahnya juga memanjang, namun pada pangkalnya yang pertama lebar. Masing-masing ada 3 dimensi. Setiap huruf selain alif memiliki 2 atau 3 jangkauan yang membentang, sementara alif sendiri lebih mendekati titik. Sedangkan titik tidak punya bentangan. Hubungan alif di antara huruf-huruf yang tidak bertitik ibarat hubungan antara Nabi Muhammad SAW dengan para nabi dan para pewarisnya yang paripurna. Karenanya alif mendahului semua huruf. Di antara huruf-huruf itu ada yang punya titik di atasnya, ada pula yang punya titik di bawahnya. Yang pertama, titik di atas menempati posisi aku tidak melihat sesuatu sebelumnya kecuali melihat Allah besertanya. Di antara huruf itu pula ada yang mempunyai titik di tengah seperti titik putih di dalam lubang huruf mim dan waw serta sejenisnya. Maka posisinya pada tahap ini aku tidak melihat sesuatu kecuali Allah besertanya. Karenanya titik itu berlubang, sebab dalam lubang itu tampak sesuatu selain titik itu sendiri. Lingkaran kepada kepala mim menempati tahap aku tidak melihat sesuatu, sementara titik putih menempati kecuali aku melihat Allah besertanya. Alif menempati posisi sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu, sesungguhnya mereka itu berbaiat kepada Allah. Kalimat sesungguhnya menempati posisi arti tidak dengan uraian sesungguhnya orang-orang berbaiat kepadamu tidaklah berbaiat kepadamu kecuali berbaiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimaklumi bahwa Nabi Muhammad SAW dibaiat lalu dia bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala pada dirinya sendiri. Sesungguhnya tidaklah dia itu berbaiat kecuali berbaiat kepada Allah. Artinya kamu sebenarnya tidak berbaiat kepada Rasulullah Muhammad SAW, tetapi hakikatnya berbaiat kepada Allah. Itulah arti sebenarnya. Menurut Ibnu Arabi, di dalam kitab tafsir tasawufnya, Tafsirul Quranil Karim, menegaskan bahwa dengan menyebut asma Allah, berarti asma-asma Allah Ta'ala diproyeksikan menuju keistimewaannya yang berada di atas sifat-sifat dan zat Allah Ta'ala. Sedangkan wujud asma itu sendiri menunjukkan arahnya, sementara kenyataan asma itu menunjukkan ketunggalannya. Allah Subhanahu wa taala itu sendiri merupakan nama bagi zat, ismu zat, ketuhanan dari segi kemutlakan nama itu sendiri, bukan dari konotasi atau pengertian penyifatan bagi sifat-sifatnya. Begitu pula bukan bagi pengertian tidak membuat penyifatan. Ar-Rahman adalah predikat yang melimpah terhadap wujud dan keparipurnaan secara universal. Menurut relevansi hikmah yang sangat relevan dengan penerimaan di permulaan pertamanya.
Ar-Rahim adalah yang melimpah bagi keparipurnaan maknawi yang ditentukan bagi manusia. Jika dilihat dari segi pangkal akhirnya, karena itu sering disebutkan, wahai yang maha rahman bagi dunia dan akhirat, dan maha rahim bagi akhirat. Artinya adalah proyeksi kemanusiaan yang sempurna dan rahmat menyeluruh baik secara umum maupun khusus, yang merupakan manifestasi dari zat ilahi. Dalam konteks inilah Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku diberi anugerah globalitas kalam dan aku diutus untuk menyempurnakan akhlak menuju paripurna akhlak." Karena kalimat-kalimat merupakan hakikat-hakikat wujud dan kenyataannya, sebagaimana Nabi Isa alaihi salam disebut sebagai kalimah dari Allah, sedangkan keparipurnaan akhlak adalah predikat dan keistimewaannya. Predikat itulah yang menjadi sumber perbuatan-perbuatan yang terkristal dalam jagat kemanusiaan. Untuk memahaminya sangatlah halus. Di sanalah para nabi alaihi salam meletakkan huruf-huruf hijaiyah dengan menggunakan tirai struktur kewujudannya. Wujud ini muncul dari huruf ba dari basmalah, karena ba tersebut mengiringi huruf alif yang tersembunyi, yang sesungguhnya adalah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada indikasi terhadap akal pertama yang merupakan makhluk awal dari ciptaan Allah, yang disebutkan melalui firman-Nya, "Aku tidak menciptakan makhluk yang lebih kucintai dan lebih kumuliakan ketimbang dirimu, dan denganmu aku memberi, denganmu aku mengambil, denganmu pula aku memberi pahala, dan denganmu aku menyiksanya." Al-Hadis. Huruf-huruf yang terucapkan di dalam basmalah ada 18 huruf, sedangkan yang tertera di dalam tulisan berjumlah 19 huruf. Apabila kalimat-kalimat menjadi terpisah, maka jumlah huruf yang terpisah menjadi 22. 18 huruf mengisyaratkan adanya alam-alam yang dikonotasikan dengan jumlahnya 18.000 alam. Karena huruf alif merupakan hitungan sempurna yang memuat seluruh struktur jumlah. Alif merupakan induk dari seluruh strata yang tidak lagi ada hitungan setelah alif. Karena itu, ia dimengerti sebagai induk dari segala induk alam, yang disebut sebagai alam jabarut, alam malakut, arsy, kursi, 7 lapis langit, dan 4 anasir, serta 3 kelahiran yang masing-masing terpisah di dalam bagian-bagiannya tersendiri. Sedangkan makna 19 menunjukkan penyertaan alam kemanusiaan, walaupun masuk kategori alam hewani. Namun alam insani itu menurut konotasi kemuliaan dan universitasnya atas seluruh alam dalam bingkai kewujudannya. Saudaraku sang sejati, ia mempunyai bukti seperti posisi Jibril di antara para malaikat. 3 alif yang tersembunyi yang merupakan pelengkap terhadap 22 huruf ketika dipisah-pisah merupakan petunjuk pada alam ilahi yang hak menurut pengertian zat, sifat, dan afalnya, yaitu 3 alam ketika dipisah-pisah dan 1 alam ketika dinilai dari hakikatnya. Sementara 3 huruf yang tertulis menunjukkan adanya manifestasi alam-alam tersebut pada tempat penampilannya yang bersifat agung dan manusiawi, dan dalam rangka menutupi alam ilahi. Ketika Rasulullah Muhammad SAW ditanya soal alif yang melekat pada ba, dari mana hilangnya alif itu, maka Rasulullah menjawab, dicuri oleh setan. Diharuskannya memanjangkan huruf ba-nya bismillah pada penulisan sebagai ganti dari alifnya, menunjukkan penyembunyian
dari sifat ketuhanannya. Predikat ketuhanan dalam gambaran rahmat yang tersebar, sedangkan penampakannya dalam potret manusia tak akan bisa dikenal kecuali oleh ahlinya. Karena itu, dalam hadis disebutkan, manusia diciptakan menurut gambarnya. Zat sendiri tersembunyi oleh sifat, dan sifat tersembunyi oleh af'al. Af'al tersembunyi oleh jagat-jagat dan makhluk. Oleh sebab itu, siapapun yang meraih tajalinya af'al Allah dengan sirnanya tirai jagat raya, maka ia akan tawakal. Sedangkan siapa yang meraih tajalinya sifat dengan sirnanya tirai af'al, ia akan ridho dan pasrah. Dan siapa yang meraih tajalinya zat dengan terbukanya tirai sifat, ia akan fana dalam keesaan. Maka ia pun akan meraih penyatuan mutlak. Ia berbuat tapi tidak berbuat. Ia membaca tapi tidak membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Dan terjadilah kalimat kun. Dalam hal inilah Nabi Muhammad SAW bermunajat di dalam sujudnya. Tuhan, aku berlindung dengan ampunan-Mu dari siksa-Mu. Aku berlindung dengan ridha-Mu dari amarah dendam-Mu. Aku berlindung dengan-Mu dari diri-Mu. Sekianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.